saya tak mau pulang. Saya memutuskan pergi dari rumah, minggat, nggak tahu mau kemana. Yang penting saya bebas. Saya tak mau terus-menerus disalahkan. Mereka pikir saya ini masih anak kecil. Biar saja mereka menyangka saya diculik genderuwo. Saya nggak takut sama hantu. Jangankan genderuwo atau kalong wewe, sama pocong aja saya nggak takut. Menurut saya, pocong itu hantu yang lucu. Jalannya meloncat-loncat, lucu kan? Juga kuntilanak. Saya nggak takut sama kuntilanak, kayak di sinetron televisi itu. Ketawa kuntilanak malah bikin saya geli. Saya penakut. Tapi kok sepertinya ada kuntilanak beneran ya. Rasanya seperti ikut uji nyali. Saya tahu ini tidak akan mudah. Pergi dari rumah berarti kehilangan semua yang selama ini saya dapatkan. Terus saya merasa selama ini saya justru menjadi lembek dan manja. Karena hidup saya terlalu nyaman. Saya pingin tantangan. Maka dari itu saya memberontak. Di sekolah kita diajari agar punya moral yang baik. Tapi kenyataannya lihat itu para politisi kita yang selalu korupsi. Apa itu bermoral? Kita dididik untuk taat hukum dan aturan. Tapi para pejabat malah seringkali mempermainkan aturan. Hukum hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan. Saya bosan dengan semua itu. Saya gak bisa diam. Saya harus melawan. Saya siap menerima resiko paling pahit, bahkan bila saya dikeluarkan dari sekolah. Ini pilihan. Belajar tidak hanya di sekolah. Kehidupan ini justru sekolah yang sesungguhnya. Banyak tokoh besar yang gagal sekolah. Yang penting kita harus rajin baca buku. Harus baca. Membaca membuat saya terbebas dari kerangkeng. Membaca membuat saya berani menantang dunia. Saya kan lawan semua kebobrokan. Sebagai pemuda, saya tak bisa membiarkan semua kesewenang-wenangan. Kita harus melawan. Seperti para pemuda zaman dahulu yang berani melawan penjajah. Ingat, pemuda zaman dahulu berhasil dengan Sumpah Pemuda. Masa sekarang kita hanya berani sumpah pocong? Enggak deh. Anak muda itu harus jadi agen perubahan. Jangan hanya sibuk jadi agen pulsa. Saya selalu kagum dengan tokoh-tokoh besar dunia seperti Soekarno,
Che Guevara, Napoleon, Steve Jobs. Saya ingin mengguncang dunia seperti mereka. Saya jadi ingat pidato Bung Karno yang berapi-api. Beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Kenapa 10 pemuda? Kalau 11 nanti jadi kesebelasan sepak bola, kalah melulu kayak PSSI. Sebagai anak muda, kita harus bangkit, jangan patah semangat, apalagi patah hati. Ingat, rawe-rawe rantas, malang-malang kutung. Korupsi harus kita berantas, koruptor harus kita gantung. Sekali lagi, rawe-rawe rantas, malang-malang, Mojokerto, Situbondo, Surabaya. Loh, kok malah jadi kayak kenet bus ya? Kadang saya heran, anak muda seperti saya sering disalahkan, dianggap suka bikin masalah, suka bikin ribut. Lihat itu sidang-sidang di parlemen yang selalu gaduh, selalu berdebat, beda pendapat. Sepertinya yang namanya anggota dewan boleh beda pendapat, asal jangan beda pendapatan. Makanya jangan menyudutkan saya, jangan mencap saya sebagai pemberontak yang hanya bikin onar. Saya hanya bosan dengan keadaan yang serba munafik. Saya ini jujur. Orang jujur sekarang langka di negeri ini. Apa sih susahnya menjadi jujur? Susah mencari orang jujur. Lebih gampang mencari jujur kacang hijau. Wah, itu sih bubur. Terus terang, saya gak terlalu suka bubur. Saya lebih suka bibir. Saya jadi ingat cewek yang diam-diam saya taksir. Saya jadi kangen padanya. Wajahnya bagai langit bersih tanpa jerawat. Senyumnya di jendela. Saya pernah menembaknya dengan puisi, seperti Rangga yang mengirimkan puisi buat cinta. Kadang-kadang saya suka membayangkan kalau saya memang seganteng Rangga, ya 11-12 lah. Rangga ibarat jam 11 siang, saya jam 12 malam. Ngomong-ngomong soal jam, sepertinya ini sudah larut malam. Saya mesti tidur. Pemberontak mesti butuh istirahat kan? Mesti tidur di mana ya? Banyak nyamuk lagi. Bau pesing. Beda jauh sama kamar saya yang ber-AC. Pengen kencing lagi.
Kenapa saya takut seperti ini? Baru saja terpejam, langsung dihantui mimpi buruk. Duh, ini benar-benar di luar bayangan saya. Mungkin saya terbawa emosi. Mungkin saya belum benar-benar siap. Ternyata jadi pemberontak tak gampang. Ketakutan terbesar bukanlah melawan orang lain, tetapi melawan diri sendiri. Tak cukup hanya keberanian. Mungkin saya harus pulang.